Seni di mata anak-anak sangat berbeda dengan yang kita lihat sebagai orang dewasa. Anak-anak biasa menggambar itu sebagai bentuk untuk berimajinasi dan bereksplorasi yang kemudian dituangkan dengan garis-garis, titik-titik, coretan-coretan, lengkungan, dan sebagainya. Dan biasanya yang mereka pikirkan itu adalah hal yang mereka sukai, bisa itu karakter favorit, benda favorit, atau warna favorit mereka. Jadi kegiatan workshop Art to Heart ini benar-benar sangat mendukung anak-anak ini untuk menuangkan ide dan imajinasi mereka ke dalam kertas kosong menjadi sebuah karya yang berwarna dan imajinatif. Dan dengan workshop ini juga kita bisa melihat we let the children be children tanpa memikirkan teknik atau level skill yang mereka punya. Semoga workshop seperti ini bisa sering-sering lagi diadakan karena anak-anak ini yang mengikuti workshop ini they all had fun. Kebiasaan dia di rumah berarti menggambar apa mungkin dia ada aktivitas lain di rumah? Ya, salah satunya gambar, ada aktivitas lainnya paling hias-hias gitu sih. Oh, hias. Jadi kalau di rumah ya memang gambar, terus kadang nonton juga gitu. Terus paling aktivitas sepedahan ya di outdoor gitu. Saya tuh ngajarin dia kalau di art itu musik sama gambar. Tapi saya lihat dia kayak lebih condong ke gambar. Musik juga dia suka piano, cuman lebih banyak emosinya. Kalau gambar dia lebih nggak banyak emosi gitu. Jadi saya pikir mungkin dia lebih senang. Oh, dia senang menggambar. Tiap minggu malah dia minta Oh ya. main seringnya begitu, senang dancing juga, dengar lagu gitu. Dari SD. Ya, 13 tahun berarti sekarang. Mungkin kalau dari tante sendiri ekspektasinya bisa bakal gambar apa? Waduh, gambar apa ya? Gambar muka ayah ya, badan ya mungkin itu doang, nggak tahu. Sebenarnya sih kayak udah ada konsep sih, dia kayak udah sketching gitu loh. Oh, sketching. Kira kurang Dia lebih ceritain gitu. ke tante. Ya kita kayak cari inspirasi bareng nih, mau gambar apa. Jadi udah sketching gitu. Jadi udah, kalau saya mau tahu apa Mungkin buat surprise buat Surprise. bapaknya gitu. Oh, oke. Nah tadi tuh pas perjalanan ke sini tuh kita sempat nanya, ini karena berhubungan dengan Hari Ayah, mereka kira-kira apa nih, terus tapi kita nggak intervensi sih, tapi dia lebih ke boleh nggak aku gambar bapak lagi, bapaknya kebetulan suka sepedahan, jadi boleh nggak gambar bapak lagi sepeda, terus ya apa aja boleh, atas aktivitas sama bapak atau enggak aktivitas dia lagi berkegiatan sama bapaknya gitu. Karena kalau Rashid kebetulan suka sepedahan juga sama kayak bapaknya gitu. Sendiri tuh ada kecenderungan sih kayak Rashid sukanya ini tapi nggak terlalu banyak ekspresi. Kalau Namira dia ekspresi, jadi apa yang kadang-kadang menggambarkan perasaan dia dalam bentuk pewarnaan gitu. Jadi kitanya sendiri sebagai orang tua, karena terutama kalau seni gambar ya, karena kita nggak punya basic, jadi justru kita juga belajar dengan ikutnya anak sini. Tapi kalau seni musik bapaknya memang suka. Kayaknya harusnya gambar, mungkin ya gambar kayak keluarga lagi bareng ya jadinya gitu. Soalnya dia selalu paling senang kalau lagi ngumpul bareng gitu sih. Gitu. Ya. Tadi sih bilangnya dengan mobil, tapi suka mobil sport ya. Oh, tapi omnya juga seneng mobil juga. Apa kayak? Ya kalau lihat aja sih suka ya. Oh. Tapi memang anaknya juga ya suka model yang sport itu yang sudah tadi pas meeting katanya keindahan mau gambar dragon apa tadi kata ibunya, saya sih nggak ngerti hubungannya apa, tapi ya anak itu ya suka ide-ide ya bisa aja.
si anak juga punya rasa percaya diri gitu. Nah kemudian mudah-mudahan sih yang sekarang kan juga event yang berbeda ya, jadi anak tuh punya pengalaman sama apa namanya, dia kadang udah ngerti nih, oh nanti kalau misalnya saya gambarnya bagus dan unik terus dilihat orang, dia punya kebanggaan tersendiri gitu. Iya lebih terpacu, soalnya kan pasti di sini kan sekarang lihat teman-temannya juga ngegambar bareng-bareng, tapi dengan konsep yang beda-beda, konsepnya beda sama kayak les biasa kan. Dan ya mungkin oh ya kalau acara kayak gini seru kali ya, atau mungkin lebih gitu ya, lebih memotivasi lah ya. Harapannya paling biar dia lebih semakin semangat ya, kayak gini kan jadi motivasi dia buat kayak lebih kreatif lagi gitu. Pasti temanya kan pasti keluarga ya, soalnya kan sama ya pasti apa nuansanya masih warm gitu, karena kekeluargaan semua gitu. Ibaratnya anak kita namanya anak kita belajar sampai kerja. Dia belajar apa, kita belajar. Kalau saya sudah cita Aris sih memang sebelumnya dekat sama saya. Jadi katanya yang masih tetap tidak bisa dia, karena gambar ini kan gambar ini kan udah bisa datang ya, mungkin dia ada minat-minat yang lain. Tapi kalau kita bisa arahin dia, yang dia suka, ini bisa jadi ini sih ya, kalau dari orang tua ya, secara komersil sifatnya minat karena itu bisa memancing buat dia motivasi lagi. Oh ini bisa kamu ada yang minat nih, kayak mungkin bisa lagi. Kalau tante expect-nya Om bakal lihat gimana karyanya Jess ini? Ya yakin happy kali ya dia. Pokoknya dia setiap kali lihat gambar anaknya sih dia selalu kayak wow, kayak amazed gitu ya. Oke. Dan kita buktikan nanti ya di sesi wawancara yang baru. Saya dengan Ibu Nina, saya seorang ibu dari 6 anak dan nenek dari mau 4 cucu gitu. Kemudian saya sekarang bekerja di BKITB, kemudian Telkom University, dan juga di biro sport gitu. Jadi memang banyak menangani kasus-kasus baik dari mulai anak, remaja, dewasa, juga orang tua gitu. Jadi permasalahan-permasalahan mulai dari bagaimana parenting sampai ke masalah orang dewasa juga sudah biasa ditangani di biro gitu. Memang kompleks ya, dan bisa melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya, fatherless ini ya. Di samping karena masalah tumbuh perekonomian gitu, di mana semua orang ya era globalisasi dan sebagainya gitu ya, di mana semua berlomba untuk mengejar karir dan sebagainya gitu, kebutuhan tuntutan hidup yang makin tinggi gitu ya, membuat orang tua terutama ayah gitu ya berusaha untuk memenuhi semua kebutuhannya yang mungkin ada kecenderungan hedon dan sebagainya gitu ya, karena pengaruh media dan sebagainya gitu ya. Sehingga hal ini membuat skala prioritas terhadap keluarga mungkin terutama anak menjadi menurun gitu. Jadi tidak merasa suatu hal yang penting dan urgent untuk mendampingi anak, yang padahal ketika tidak dibersamai anak dan pada waktu terutama pada saat anak ini membutuhkan gitu ya, efeknya kan justru makin parah karena agak sulit disembuhkan dalam tanda kutip gitu ya.
dan efeknya jadi kemana-mana, ke bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan, dengan lawan jenis dan sebagainya gitu ya. Kesadaran ayah terutama gitu ya terhadap bagaimana dia berperan, berkontribusi pada tumbuh kembang dan kesehatan mental anaknya ini yang perlu ditingkatkan gitu kalau menurut saya. Nah, karenanya kita tidak bisa menyalahkan pola asuh. Ini karena diasuh dengan begitu maka jadi begini gitu. Kenapa? Karena kita sudah tumbuh di periode orang dewasa, di mana orang dewasa itu memiliki pemikiran, itu memiliki kemampuan berpikir logis yang dengannya dia bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, itu yang perlu, yang dapat dia lakukan pada anaknya gitu. Kalau misalnya mengikuti seperti itu tanpa memikirkan gitu ya, maka dia akan terus mengulangi gitu, mengulangi apa yang dia dapatkan. Tapi ketika dia masuk ke misalnya ke dunia, ya masuk ke pernikahan gitu ya, kemudian apalagi sudah memiliki anak, dia akan berpikir gitu ya, oh, dan dia akan mencari pengetahuan, parenting itu dicari gitu. Jadi nggak bisa ya udah aku mah dari dulunya begini, dulu orang tua aku begini, ya udah aku jadi begini, nggak bisa. Sebagai orang tua perlu berpikir gitu, perlu menyadari, mengevaluasi diri gitu. Sebetulnya apa sih mengevaluasi terutama pada dirinya dulu, kondisi mentalnya dia tuh seperti apa, apakah sudah baik-baik saja, sudah ready gitu ya untuk menjadi orang tua, atau masih ada yang masih perlu ditingkatkan dari sisi wawasan juga, keterampilan berkomunikasi, keterampilan menyayangi itu seperti apa gitu ya, memperhatikan itu seperti apa gitu. Damar gambar ayahnya dia dan dia close up ya gitu, sebelahan duduk berdampingan mungkin seperti itu gitu berdua. Hubungan Damar dan ayahnya dekat gitu. Maksudnya ya mungkin kalau duduk berdua mungkin gambaran dia kalau ngobrol sama ayahnya mungkin ya. Jadi dia kebayangnya ya seperti itu, kalau misalnya hubungan sama ayah ya ketika dia duduk berdua ngobrol atau main bareng gitu, seperti itu sih. Setelah saya lihat pameran gambar anak-anak kan macam-macam ya, tiap anak tuh benar-benar beda-beda ya, mungkin persepsi anak sama ayahnya kan mungkin ada yang memang kayak seperti Damar gamblang banget menunjukkan hubungan dia sama bapaknya ketika duduk berdua gitu. Ada juga yang mungkin yang menggambarkan bapaknya hal yang paling berkesan ketika berhubungan sama bapaknya kali ya, misalnya terharu sih ya. Apa sih, jadi kayak acaranya bikin bonding antara ayah sama anak. Kalau hubungan sih deket, cuman kan kalau di rumah kan paling kalau anak-anak cuman main gitu. Jadi kayak waktu pertama kali saya bilang mau nggak nih ikutan, ini hari Father Day, dia sempat pikir bingung gitu. Aduh aku mau bikin apa ya gitu. Maksudnya kan namanya anak saya kan cowok ya gitu, sama papanya kan otomatis cara bondingnya kan paling main-main biasa gitu. Jadi kayak untuk mengungkapkan rasa sayang tuh ya harus ada momennya gitu. Jadi pas di momen ini saya pikir ya udahlah kayaknya oke ya, buat maksudnya biar Javier juga bisa kayak menuangkan gitu dia ke ayah, ke dedinya gimana. Akhirnya setelah beberapa hari gitu dia pikir, saya tanya mau nggak, kalau mau saya daftarin, terus dia bilang Menurut saya sih ini pamerannya itu out of the box ya, maksudnya kayaknya nggak pernah ada yang kepikiran untuk bikin event maksudnya dari anak untuk bapaknya gitu. Biasanya kan anak ke mama gitu ya biasanya gitu kan. Nah kalau ini menurut aku sih cukup berbeda gitu. Pertama kali aku kasih tahu ada workshop ini, dia tuh udah dari situ tuh udah mikir gitu mau gambar apa, dia sampai kayak di mobil juga udah uring-uringan bingung mau gambar apa kan, sampai kayak udah nggak apa-apa dengerin aja, ikutin dulu workshopnya, aku bilang.
begitu dia ikut workshopnya dia langsung tahu nih dia pengen gambar apa gitu kan istilahnya, bahkan kayak dia nyamperin bapaknya dulu, aku udah tahu mau gambar apa gitu kayaknya, padahal sebelum itu dia kayak bingung gitu kan istilahnya, aku tuh nggak bisa gambar orang bla 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 gitu kan istilahnya dia ngomongnya, nggak apa-apa ikutin dulu aja apa yang Jiji kepikiran, nggak apa-apa gitu. Kalau aku sih berharapnya pasti skillnya pasti pengennya sih lebih maju ya, mungkin dari segi pertama masih pakai krayon sampai nanti mungkin bisa digital drawing atau apa gitu, cuman ya nanti lihat bertahap lah dari anaknya sendiri pengennya apa gitu. Kita mah orang tua mah fasilitator aja sih, lebih kayak ayo fasilitasin anaknya senang apa ayo gitu. Terus kalau soal ke papahnya sih so far sih mereka memang cukup deket ya gitu, cuma kita berharapnya sebagai orang tua sampai gedenya nanti, sampai nanti mungkin udah dewasa juga pengen tetap deket gitu, pengen tetap bisa jadi kayak teman, bisa jadi kayak bisa sharing, bisa ngobrol banyak gitu. Kita nggak mau jadi orang tua yang terlalu jadinya otoriter gitu ya, pengennya jadi kayak teman gitu. I love you, Papa. Papa is a superhero. Superhero only for you atau For everybody. Aku sayang sama Papa. sayang sama papa? Sesayang apa sama papa? 100. Oh 100. Kayak di gambar ya. Oh kayak di gambarnya 100 ya? Hatinya banyak. Very cute. Terus kayak apa ya, mengobati rasa rindu dengan keluarga, apalagi ayah. Ya very heartwarming, tadi kayak hampir nangis. Heartfelt banget, jadi kayak keinget pas dulu kecil gitu bonding sama papa. Apalagi ngelihat reaksi bapak-bapaknya kayak lucu banget. Hangat banget sih, sebenarnya aku agak awkward sama ayah aku, tapi kayak ngeliat ini jadi oh gitu. Jadi kesan saya di pameran ini pertama kali masuk itu langsung begitu kaget melihat karya dari teman-teman yang lebih muda dari saya begitu, dimana mereka menggambar untuk orang tuanya, terutama untuk seorang ayah, dimana mereka meluapkan emosinya atau bagaimana gambaran ayahnya itu di kehidupan mereka. Lalu ke ruangan selanjutnya, di sana ada proses untuk membuat gambar-gambar ini dan juga ada tontonan atau video di mana para ayah terkejut melihat karya dari anaknya. Di sana dari penjelasan pameran ini itu sangat baik karena dapat menambah peran ayah begitu di dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak, di mana kebanyakan di dalam keluarga itu yang mengurus anak hanya ibu. Semoga dari pameran ini banyak ayah-ayah lebih aware terhadap tumbuh kembang anaknya, sehingga anak itu mendapat perhatian dari ayah yang akan memiliki dampak gitu hingga besar nanti, dan anaknya juga dapat mencontoh ayahnya yang memiliki kebiasaan baik tersebut. Jadi
juga sebenarnya tertarik dengan pandangan ibu terhadap Tuhat kemarin itu menurut saya sih dari namanya aja udah bagus ya, nama, lalu tujuannya juga menjadi tujuan sangat menarik, dikemas dengan baik walaupun sebetulnya acaranya cukup sederhana tetapi pengemasan yang luar biasa sehingga membuat ini menjadi unik tersendiri, sehingga yang menurut saya sih agak lucu karena mengerti bagaimana culture si bapak-bapak orang Indonesia yang memang spending time with the children-nya itu agak kurang. Nah ini isu yang diangkatnya menurut saya itu luar biasa bagus dan direspon oleh peserta dan keluarganya juga menjadi menarik. Jadi menurut saya amazing. Konsep sederhana tetapi dibalut dengan menjadikan sesuatu event yang unusual. Tuh. Kenapa Sujiva kerjasama dengan ITB itu karena kita memang Sujiva mendedikasikan tempat ini untuk mensupport teman-teman mau student, mau profesional atau baru pemula untuk mengkreasi acara di sini dan menggunakan tempat ini sehingga ini bisa bermanfaat bagi banyak orang ya si Sujiva ini gitu. Saya juga sebenarnya tertarik dengan pandangan ibu terhadap mungkin harus gini, ini kan si idenya tuh bagus, tapi kalau harapan saya sih lebih luas lagi untuk menjangkau pengunjung. Jadi kalau kemarin pengunjungnya hanya terbatas yang ikut pameran, in my opinion. Kalau kita lebih di blow up the story, mungkin ada media atau teman-teman dari universitas lain hadir ke sini dan melihat sebuah ide sederhana menjadi sesuatu yang menarik dan sukses, itu akan lebih baik ke depannya. Sehingga tamu yang luar juga, oh iya idenya keren banget dan oh ini ya hasilnya gitu. I think you have to open is to public untuk mengetahui the sebuah ide kan. Walaupun ini kan sederhana, hanya melukis sebetulnya, lalu menggambarkan si ekspresi si bapaknya. Tapi kan ide itu yang agak sulit ya. Setelah ide keluar, oh iya ya kenapa aku nggak buat seperti itu? Atau bisa juga menginspirasi teman-teman yang satu sama di kuliahan atau di tempat-tempat yang lain sehingga ini menjadi isu yang bisa lebih berkembang, lebih banyak, lebih besar. Ternyata isu father itu begini, oh kalau begitu dari sini kita bikin talk show about that. Oh talk show-nya mungkin melibatkan bapak-bapak yang bukan melibatkan profesional. Tapi kan kalau bapak-bapaknya yang ngomong di wawancara akan lebih menarik dibanding misalkan dengan profesional yang ngajarin gitu ya. Nah itu aja bikin lebih light, lebih entertain. Sehingga kan kalau suatu ide dan nyambung bisnisnya bagus ini menjadi sustain kan gitu. Mungkin karena culture kita bahwa kita adalah mother ya. Culture di Indonesia itu lebih ke ibu, lebih di rumah itu adalah ibu adalah segalanya. Kalau mau curhat tuh ke ibu. Mungkin ini yang membuat culture di Indonesia sehingga peran bapak itu ya sudahlah kan udah ada ibunya, nggak perlu aku itu loh. Nah ini yang menurut saya yang harus memang diedukasi ya. Kalau kita lihat di negara culture lain, we are equalnya itu kan dari misalkan kalau di sini sebagai ibu udah ngelin ya udah ibu aja yang jaga anaknya. Nah ini mungkin yang membuat merasa bahwa bapaknya itu nggak terlalu dekat. Padahal begitu diwawancara kan bapaknya lebih banyak yang ngobrol dengan anaknya kan, compare dengan ibu. Satu itu. Kedua mungkin karena banyak ngobrol kan bapak-bapak kalau diwawancara lebih confidence. Tidak semua ibu-ibu tuh confidence loh. I think in my opinion also women juga voice-nya kan, udah deh aku ngajak anak behind the scene gitu. Nah itu yang perbedaan yang harus kita satukan, diequalkan menjadi sesuatu yang menarik. Kemarin saya bikin talk show tentang perempuan karena Hari Lahir Dewi Sartika. Dan itu cukup menarik banget bahwa perempuan itu bukan mau menyaingi lelaki, tetapi kita mau menyimbangin. Bahwa kita equal, bukan menyaingin ya, tapi kita berjalan bersama. Dan perempuan juga harus understand laki-laki juga. Kalau untuk ibu-ibu juga jangan merasa udah sama saya aja, biarkan bapaknya kasih kesempatan, bener nggak? Karena kan selama ini biarin sama ibu, mau makan biarin sama ibu, itunya juga harus give the chance to them untuk bersama dengan anaknya juga gitu. Jadi tadi yuk collaborate together, ibu dan bapak ya. Kan kalau kadang-kadang gini, baru kali ini aku ninggalin anak dengan bapaknya, aman nggak? You don't trust him. Ya kan, jadi si ibunya juga kasih kesempatan untuk bapaknya ikut involve di dalam proses
kehidupan si anak itu. Jadi give a chance gitu untuk si ibunya. Karena selama ini kan semuanya ibu-ibu. Dia juga nggak memberikan kesempatan loh. Menurut saya lihat ibu-ibunya, oh nggak apa-apa, sama saya aja. Kalau aku no, let the father do. Nggak mungkin juga bapaknya mencelakakan anak. Nah ini mungkin yang harus disadari juga. Yang paling lucu tuh kalau ditanya gini, Anda seorang ibu bagaimana mengatur waktu dengan keluarga? Kenapa nggak ditanyakan ke bapaknya ya? Ya enggak, it's always like me. How about my husband? They don't ask him how you spend your time with your family. Ya kan, nah itu juga membuat kita kenapa ke saya? Sama kok kita equal gitu. Jadi memang perempuan tuh nggak bisa juga takdir bahwa kalau keluar dari perut ibu kan tentu merasakannya beda dong, 9 bulan di ibu dengan si bapak tuh beda. Tapi if you give chance that amazing moment holding your child to the father, kan sebetulnya si fathernya akan ada bonding. Nah ini yang sebetulnya we give them chance, bukan males deh udah ngurus anak, enggak, give them chance. How beautiful it is punya anak, amazing feelingnya itu yang harus dirasakan oleh si laki-laki.